Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. To introduce myself, my name is Rizka Aristiana with NPM 234-11142. I'm from Management Class 23B. Here, I will explain the material about sea transportation in business activities. Hukum bisnis yang berkaitan dengan transportasi laut. Transportasi maritim adalah proses memindahkan barang atau menumpang melalui jalur laut menggunakan kapal atau moda transportasi air lainnya. Moda ini telah menjadi komponen vital dalam sistem logistik global karena kemampuannya mengangkut muatan besar dengan efisiensi biaya yang tinggi. Hukum bisnis terkait transportasi laut mencakup regulasi operasional, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola perdagangan internasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proses pengangkutan sekaligus memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Pentingnya transportasi laut dalam perdagangan global. Tulang punggung rantai pasok global. Transportasi laut mencakup lebih dari 80% volume perdagangan dunia, menjadikannya modal utama dalam pergerakan barang antar negara. Sistem ini mendukung distribusi bahan mentah, barang jadi, dan komoditas penting dalam skala besar, sehingga menjadi dasar operasi rantai pasok global. Pilihan pengirimannya ekonomis. Pengangkutan barang melalui laut menawarkan biaya yang jauh lebih hemat dibandingkan mode udara, terutama untuk muatan besar dan berat. Moda ini memberikan keuntungan bagi perusahaan yang ingin menekan biaya logistik tanpa mengorbankan volume atau efisiensi. Meningkatkan konektivitas internasional. Pelabuhan-pelabuhan laut di seluruh dunia berfungsi sebagai pusat logistik yang menghubungkan berbagai negara dan benua. Hal ini memperkuat konektivitas antar negara, mempermudah perdagangan lintas batas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Jenis-jenis utama transportasi laut yaitu ada kapal kargo. Kapal kargo adalah jenis kapal yang paling serbaguna. Kapal ini mampu membawa berbagai jenis barang, mulai dari bahan mentah seperti biji besi hingga produk jadi seperti kendaraan atau mesin berat. Kapal tanker. Kapal ini dirancang khusus untuk mengangkut cairan seperti minyak mentah, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Kapal tanker memiliki sistem pengangkutan cairan yang aman dan efisien. Kapal kontainer. Kapal kontainer mengangkut barang dalam kontainer standar, memungkinkan transisi yang mulus antara moda transportasi laut, darat, dan kereta api. Efisiensi ini menjadikan kapal kontainer sebagai tulang punggung logistik modern. Faktor yang mempengaruhi biaya transportasi laut. Harga bahan bakar. Bahan bakar kapal atau bunker fuel merupakan salah satu biaya terbesar dalam operasional kapal. Infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan yang efisien dengan fasilitas standar yang memadai, peralatan bongkar muat modern, dan proses bea cukai yang cepat dapat mengurangi biaya logistik secara keseluruhan. Ukuran kapal dan efisiensi skala. Kapal yang lebih besar memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya per unit kargo yang diangkut. Namun, kapal besar membutuhkan investasi awal yang lebih tinggi dan pelabuhan dengan kapasitas yang sesuai. Keuntungan transportasi laut. Kapasitas angkut tinggi. Transportasi laut memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah besar, baik untuk kargo massal maupun kontainer. Keberlanjutan lingkungan. Dibandingkan dengan moda udara dan darat, transportasi laut memiliki emisi karbon yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan untuk pengangkutan jarak jauh. Keamanan dan keandalan. Transportasi laut diatur oleh regulasi internasional yang ketat dan protokol keselamatan yang canggih, menjadikannya salah satu moda transportasi paling aman dan andal. Inisiatif keberlanjutan dalam transportasi laut. Bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar bersih seperti liquefied natural gas dan biofuel membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga efisiensi operasional kapal. Teknologi hemat energi. Inovasi dalam desain kapal seperti propulsi dan penggunaan bahan pelapis
lambung yang efisien membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan dampak lingkungan. Operasi pelabuhan ramah lingkungan. Pelabuhan mulai menggunakan energi terbarukan seperti listrik berbasis darat untuk kapal yang bersandar, serta menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik untuk mengurangi dampak lingkungan. Teknologi baru dalam transportasi laut. Kapal otonom. Kapal otonom menggunakan sensor canggih, kecerdasan buatan atau AI, dan sistem kendali jarak jauh untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Integrasi blockchain. Teknologi blockchain meningkatkan transparansi dalam rantai pasok, mempercepat proses dokumentasi, dan mengurangi biaya administrasi dalam logistik maritim. Internet of Things memungkinkan manajemen armada yang lebih efisien, perawatan produktif yang lebih baik, serta peningkatan pelayanan pelanggan melalui data real time. Tantangan dan tren masa depan transportasi laut. Kepatuhan terhadap regulasi. Dengan meningkatnya perhatian pada isu lingkungan, industri maritim didorong untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan guna mengurangi jejak karbon dan mematuhi peraturan yang semakin ketat. Ketahanan rantai pasok. Pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik menyoroti pentingnya membangun rantai pasok maritim yang lebih tangguh dan adaptif terhadap gangguan global. Transformasi digital. Penggunaan teknologi seperti otomatisasi, analitik data, dan blockchain akan terus mendorong efisiensi, meningkatkan transparansi, dan mengubah cara kerja industri maritim di masa depan. So much material that I can convey. Please apologize if there is a mistake in the pronunciation of words. Thank you for watching until the end. I am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.